Guys, kan ngerasa nggak sih setelah update eFootball guys ya, yang update-nya itu ngebuat kita tuh nggak bisa turun dari divisi teman-teman. Misalnya kayak ini divisi 2 nih, kita nggak bakal bisa turun ke divisi 3 teman-teman. Kan ngerasa nggak sih gameplay kita tuh jadi susah banget. Push divisi itu jadi susah banget itu loh. Kalah terus gitu loh. Gue ngerasain guys, gue sendiri ngalamin teman-teman. Gue kalau gimana sih, lihat story ini, kalian lihat guys, lose gue sampai 44 kali teman-teman. Gue kalah terus main game ini, sumpah serius. Dan sekarang gue mau main lagi guys, mau main lagi. Gue mau membuktikan apakah bener yang gue bilang tuh guys, main divisi sekarang tuh susah banget guys. Apalagi ditambah kalau squad kalian tuh pas-pasan guys ya, squad yang kayak gini misalkan. Kan juga nggak pakai formasi meta kayak gue nih, kan formasi meta nih kan. Kan nggak ada tuh Patrick Vieira yang terbaru, nggak ada misalkan ya. Squad pas-pasan kayak gue ini, gue mau buktiin ke kalian guys, kalau positif sekarang tuh susah teman-teman. Langsung aja kita ke match ya guys ya. Oke guys, ketemu guys matchnya guys. Kita lihat guys ya, musuh gue ini gimana nih timnya tuh, apakah dia pakai pemain-pemain yang bagus atau setara sama gue nih. Kalau lihat dari OVR-nya sih kayaknya setara sama gue guys ya, 3100-an juga. Akunnya kayak gimana? Oke, kayaknya bisa guys, kayaknya ini masih bisa buat gue lawan guys ya. Di sini yang perlu diwaspadain tuh Batistuta sama Drogba sih. Kalau misalnya dia ngambil free kick guys ya, ambil corner, Casemiro berbahaya juga teman-teman. Subs, dia punya pelari guys, dia punya Michael Owen, dia punya Mbappe juga. Oh enggak, dia nggak bawa Mbappe, dia bawa Wayne Rooney guys. Ada Mbappe guys. Dia punya pelari di subsnya ya. Kita gas aja guys. Guys, by the way, kalian yang main eFootball sekarang ya, kalau misalnya posisi ya, kan ngidupin smart assist atau enggak teman-teman? Gua semenjak ada update smart assist yang bisa disamain gitu kan, bisa ketemu pemain yang nggak sama, yang sama kayak kita settingannya. Misalnya gua matiin smart assist, ketemu musuhnya yang nggak smart assist juga gitu loh. Gua dari semenjak itu gua tuh matiin smart assist guys. Dan awal-awal gue ngerasa enak banget guys, karena passing kita itu ya, permainan kita tuh tergantung dari kitanya banget loh, gimana cara kita main gitu loh. Beda sama kemarin sebelum matchnya sebelum settingannya beda sama kita ketemunya acak, main smart assist atau enggak itu susah guys. Kita salah passing sedikit langsung bisa di counter attack sama musuhnya guys. Cuman sekarang sudah lumayan mendingan guys, kecuali musuhnya emang karakternya itu bagus-bagus teman-teman. Well, nah ini gue suka banget guys, Silvestre guys. Michael Silvestre itu bagus banget guys. Kalau masalah crossing juga tuh bagus sih, karena emang dia spesialis crossing kan. Crossing dia mantap banget. My bad teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya ini ya, gua kan pakai single striker, pakai Haaland kan. Bentar. Haaland tuh kan Fox in the box aja. Sebenarnya Fox in the box itu kurang nggak meta guys di football sekarang guys ya. Karena pergerakannya itu lebih banyak mundur guys daripada maju, beda sama Pocher ya. Cuman gue ngerasa berbeda guys sama Erling Haaland yang OTD teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, cuman itu kayak lebih menusuk aja gitu. Aduh, anggaran. Kayak lebih menusuk aja gitu bang. Jadi kayak semi-semi Pocher gitu. Wah ini bahaya guys. Ini bahaya teman-teman. Gue bingung nih, dia mau nendang ke tiang jauh atau tiang dekat. Tidak aja guys, dia nendang ke arah mana. Tiang dekat ternyata. Untung guys ya, tendangannya masih meleset guys. Dan juga gue kan makanya manajer yang ini guys, manajer Johan Cruyff ya.
berarti yang possession ball kan, possession game kan. Possession game tuh nggak terlalu meta teman-teman sekarang. Jadi kayak susah banget gitu loh gua main game ini. Udah mah formasi nggak meta, striker bukan poacher. Ayo Halan, 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 Halan tenang. Aduh. Oke, it's okay. Aduh. Aish, Oyarzabal. Jadi striker mah bukan gaya main yang bagus ya, bukan yang poacher ya. Formasi juga bukan formasi yang lagi meta kan ya. Gue nggak tahu sih sekarang formasi yang meta kayak gimana. Terus pelatih juga bukan gaya main yang lagi hype gitu ya. Sebenarnya gue bisa aja guys make pemain poacher misalkan ya. Gue punya Luis Suarez big time teman-teman. Cuman ya gue ngerasa ih, ya, ya elah. Waduh guys, padahal itu si Oliver Kahn udah bagus banget guys. Refleksnya udah mantep banget, kalian lihat ya. Lihat nih, refleks Oliver Kahn udah mantep banget guys. Set, terus ketepis cowok. Itu biasanya gol tuh guys. Cuma gitu lah football guys ya. Ketepis ya. Kalau misal kiper nepis itu pasti ke striker musuh tuh teman. Oh ya balik lagi ke tadi guys ya. Sebenarnya gue bisa aja gue make striker yang poacher misalkan ya. Terus pakai formasi yang meta. Terus pakai manajer yang lagi bagus juga kan. Gue punya Capello teman-teman. Cuman gue nggak tahu ya. Gue ngerasa kayak kurang cocok aja Capello sama gaya main gue guys. Jadi gue nggak pakai. Aduh. Kalau main Fox in the Box itu guys ya, dia tuh rada tricky guys. Karena kan nggak bisa tuh kayak umpan sekali langsung ke dia tuh nggak bisa, dia nggak bakal masuk teman-teman. Beda sama poacher. Jadi gaya main kalau mau mainin Fox in the Box guys, kalian tuh harus passing dulu ke strikernya, terus passing lagi ke belakang. Nah baru dia maju tuh. Kuncinya gitu guys. Set, kasih dulu. Aduh nggak dapet lagi. Pergerakan air zabalnya kayak tolol banget ya. Real belum ada opsi passing guys. Itu gue bingung tuh guys, kenapa ya area tengah tuh selalu kosong guys. Jadi gue tuh nggak ada opsi passing kalau mau nyerang. Sekalinya ada opsi passing ke depan misalkan ya, opsi belakangnya tuh jauh banget loh, jauh banget. Jadi ya dipaksa nyerang gitu loh, nggak bisa kita main tiki taka. Padahal pelatih gue tiki taka kan, Johan Cruyff gitu. Jadi bingung juga guys sebenarnya guys. Oke, nice. Sabar. Halan lari aja, Halan lari aja, Halan. Itu guys, kekurangan poacher gitu, kekurangan Fox in the Box itu guys ya. Itu nggak bakal mau lari. Atas dulu aja. Lihat guys, nggak ada opsi passing teman-teman. Itu gue bingung banget guys. Pergerakan Halan gue nggak tahu udah mulai dari kemana tuh. Yuk Halan, aduh. Kanan kan guys, maksud gue. Jadi dia tuh emang harus dipassing dulu ke Halan, terus balik lagi bolanya, baru enak tuh. Baru dia mau nusuk. Aduh salah. Gue mau ke bawah padahal. Memang gak mungkin kan guys passing ke Halan tadi. Cuman ini game kita harus memaklumin. Aduh notif guys. Messi. Di game ini kita memang harus memaklumin yang namanya salah passing teman-teman ya. Gak tau kenapa ya. Gue tuh kadang ngerasa passing gue tuh udah bener kayaknya ya. Cuman kok masih arahnya aneh gitu.
Terus ditambah pemain musuh yang jago-jago banget guys ya pergerakannya. Jadi kayak ya udah pasrah aja main game ini, Cok. Gak usah terlalu diseriusin guys main game kayak gini guys. Nah guys, gue kalau misalnya menit 70 tuh biasanya udah ganti pemain tuh. Ini siapa sih? Musiala masuk, Lamine Yamal masuk, terus ada satu lagi pemain underrated guys, Danny Welbeck namanya ya. Kemarin gue udah sempat bahas guys ya, Danny Welbeck itu siapa, terus kelebihannya apa. Right. Kan ada, keren guys ya. Kalau ada highlightnya nanti ya, Danny Welbeck itu pergerakannya mantep banget guys. Dia tuh kayak apa ya? Dia tuh bisa menempatkan posisi yang enak buat dipasing gitu loh. Tuh, gue udah bilang guys tuh, langsung lepas Welbeck. Musiala. Tuh guys, gue udah bilang tuh teman, mantep banget cok pergerakannya sumpah. Kan ini sumpah ya, gue belum pernah ketemu pemain ini di divisi guys, belum pernah. Gue pernahnya ketemu yang versi POTW nya guys, yang versi POTW nya gue tahu. Cuman kalau versi, nah lihat guys, tuh Welbeck, tuh bagus banget kan pergerakannya kan, dibandingkan Suarez guys ya, Suarez yang big time. Gue ada Suarez big time kan, yang MSN. Masih mendingan Welbeck guys secara pergerakan guys. Dia ini kayak mirip-mirip Inzaghi gitu. Jamal bisa. Wih. Passing Yamal passing Musiala terlalu keras guys. Nge-lag coy, nge-lag guys. Alright. Kita buang aja lah, udah seri aja lah. Oke guys, game pertama seri teman-teman ya. Next gue bakal coba pakai voucher guys. Ini game kedua ya. Gue bakal coba pakai voucher. Nih, gue punya banyak coy kalau voucher nih. Gue punya Mbappe, gue punya Suarez. Nah Suarez guys, saya pakai S. Inilah gue pakai inilah. David Villa guys. Ini Villa ini kata orang ya, kata orang-orang ini 11-12 sama Filippo Inzaghi guys pergerakan guys. Gue kemarin tuh sempat ngeracik aja, belum pernah sempat main, dan ini gue mau coba guys. Apakah benar sebagus itu gitu? Oke, matchnya udah ketemu, gas. Kita lihat musuhnya guys. Apakah musuhnya setara sama gue ya? Oke, dia sedikit di bawah gue ya secara overall ya. Cuman yang masih hitungnya setara nggak sih itu? Cuman berapa tadi? 27 apa kalau nggak salah tadi ya perundingannya. Kita lihat squad dia. Crossing teman-teman. Untung gue udah ada persiapan guys. Kalau misalnya musuh crossing, gue bakal datengin 2 back ini guys. Tuh ya. Satu lagi si Beckhamnya harus kita jaga guys. Enggak sih, enggak usah terlalu dijaga sih Beckham ya. Gas. Sebenarnya kalau misalnya dia pakai single striker guys ya, gue bakal jaga ketat strikernya. Cuman ini karena dia pakai 2 striker penyundul, jadi gue bingung tuh. Alhasil nggak gue apa-apain tuh strikernya, striker lawan. Gak gue kasih instruksi apa-apa gitu. Soalnya gue takutnya kalau misalnya anggaplah Boyton nih, gue suruh dia buat jagain si Didier Drogba. Ternyata Drogba-nya agak mundur. Ternyata satu strikernya itu yang di depan. Kan kosong jadinya gitu guys. Jadi gue mending gak usah diapa-apain dulu lah. Oke, salah guys. Langsung dipasing gitu salah guys. Nice, aduh. Back pass. Nice.
nggak bisa, nggak mungkin kan. Kaki Dan Whitson tuh panjang banget guys. Kan kalau misalnya kemarin yang bansos kan nuker Dan Whitson ya, kalian beruntung guys, karena emang itu bagus banget tuh. Ini aja gue pakai kan. Alright, sabar. Zabal. Dia pasti passing ke kiri guys, pasti passing ke bawah dia. Karena emang dia passing bias ke bawah tuh. Tapi tenang aja guys. Back gue udah pakai back yang tinggi-tinggi semua guys ya. Itu passing apaan ya? Wow, bagus banget guys. Bagus banget ya. Itu paling masih jauh loh itu si Messi-nya. Cuma dia udah menempatkan posisinya bagus banget guys. Nggak offset lagi tadi. Itu juga bansos guys ya. Kemarin gue dapet pas awal-awal baru main eFootball guys. Gue dapet kan itu si David Villa. Wush, nggak bisa, nggak bisa. No, oh my god, Buiten ternyata ke bawah banget tadi guys. Agak ngeri sedikit ya. Wah gila guys, gila teman-teman. Oke, nice. Apaan lagi? Gua sumpah guys, gua nggak tahu kalau itu bakal lewat. Gue kira bakal nggak lewat gitu loh. Jadi gua inisiatif buat muter kan, siapa tahu bisa muterin badan backnya kan. Ternyata lewat dong. Yuk, David Villa. Astaga, salah pencet. Salah pencet guys. Gue harusnya kasih ke Messi tadi. Salah pencet. Oke. Masih satu guys. Ngeri juga ya. Striker dia tuh ya. Soalnya tinggi banget itu strikernya tuh. Oke, Arzabal. Kita tuh kalau main game ini guys ya, usahain kita tuh baca arah passingnya guys. Dia mau passing kemana kita baca. Astaga, apa begitu ya? Gimana gitu ya? Ah, gimana ya guys ya? Masalahnya striker gue yang tinggi juga nggak bisa berhentiin dia gitu loh. Oke, sabar. Set. Oh.
Gue kirain passing tadi bakal melengkung guys, terus langsung ke David Villa kan, biar langsung di finishing aja gitu. Ternyata enggak. Duh, dia passing kemana? Gue perlu mau passing ke yang deket itu aja tuh. Siapa tahu dia bisa nusuk kan ke kotak penalti gitu. Ngeri sedep masalahnya guys, itu guys. Striker dia tuh penyundul semua. Nah ini nih, harus kita jaga guys tuh. Bahaya nih gini nih. Uh, uh, lu. Lagi. Lagi. Messi guys. Messi guys, pendek guys. Astaga, ini lagi. Duh. Buang. Ih, ya astaga. Udah itu Pal udah berusaha banget udah guys mau ngebuang teman-teman. Yuk, tenang. Ya elah, finishingnya. Itu karena dari dorong-dorong sih harusnya. Ini kayaknya sudah fix kalah ini guys, gini guys. Messi. Masih kemana Messi? Kok nggak ada yang minta ya? Maksud gue tuh pemain gue yang minta tuh jauh-jauh semua gitu. Apakah salah guys susunan pemain gue guys? Kalah guys. Aduh. Udahlah guys, kalau gitu. Kalian ngerasa juga gak sih? Passing sekarang jadi aneh teman-teman. Kadang kita tuh nggak pengen passing ke sana misalkan, tapi tiba-tiba passing kita ke sana gitu. Kan nggak sih? Atau gua doang ya? Atau sebenarnya gua yang skill issue teman-teman? Guys, jangan lupa like video ini guys ya. Subscribe juga channel gua. Gue kalah terus main game ini. Sialah.